Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh kembali bertemu Tuhan dalam Zoom, dalam penyampaian firman, kami boleh memuji bersama. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas seluruh kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati kami. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu seluruhnya berasal daripada Tuhan. Biarlah umat-Mu mendapatkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar boleh menguatkan kami, yang lemah boleh Kau kuatkan, yang putus harapan Kau berikan harapan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Dan saat kami melangkah bersama firman-Mu, maka kami boleh melihat terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas semuanya. Kami serahkan pembacaan firman ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom, saya mulai. Tak terasa pandemi sudah 2 tahun dan kita melihat bahwa pandemi juga menuju akhir. Kemarin saya sempat berangkat ke Jakarta mengikuti seminar di sana dan saya kaget juga karena dalam pesawat disediakan makanan dan kita boleh makan. Dan bagi saya surprise karena selama saya bulan Juni tahun 2020 saya sudah terus keluar pulau tiap bulan dan saya bersyukur dari Juni sampai hari ini pun saya aman-aman aja semua karena pertolongan Tuhan. Tidak pernah sekalipun kena positif COVID, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan selama perjalanan itu nggak pernah saya jumpai yang makan di dalam pesawat. Tetapi bulan lalu saya berangkat bersama partner saya, kita ke Jakarta dan saya kaget ternyata boleh makan. Dan di sini ngelihat bahwa pandemi sudah berakhir, harapan saya juga semester 2 tahun ini kita juga bisa buka masker sehingga kita bisa lihat setiap orang senyum karena pandemi ini benar-benar membuat kita nggak bisa melihat wajah seseorang itu dengan completely. Dan kita bersyukur bahwa pandemi segera berakhir, kita lihat lebaran ini juga pasti akan ramai, ekonomi mulai tumbuh, keuangan keluarga kita ngelihat juga mulai pulih, pendapatan perusahaan pun saya ngelihat mulai berangsur-angsur dari klien-klien saya mulai berangsur pulih dan ini hal yang luar biasa. Oke, saya akan menyampaikan firman hari ini tentang already done, Saya bagikan topiknya. Saya akan bagi di sini. Oke, pandemi efek ini sungguh luar biasa, menghantam seluruh aspek kehidupan kita. Secara ekonomi banyak keluarga-keluarga juga terpukul secara hebat dengan keuangan mereka. Pendapatan juga turun, demikian juga saya mengalami bahwa selama pandemi pendapatan saya turun kurang lebih secara overall 30%. Tetapi kami bersyukur saya masih bisa dengan jumlah karyawan yang sama, kemudian juga sempat saya naikkan gaji semua karyawan saya dan saya bersyukur ini semua karena kemurahan Tuhan. Oke, kita lihat ini ada statistik tentang bagaimana dampak dari pandemi ini, korban PHK itu juga cukup banyak, tenaga usaha jasa yang paling besar itu 32%, kemudian 22%. Berikutnya adalah tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya. Jadi semua aspek itu benar-benar terpukul secara ekonomi. Bahkan kalau kita lihat di grafik di sebelahnya itu menunjukkan bahwa baik rumah tangga usaha maupun rumah tangga pekerja juga terdampak oleh krisis ini. Dan krisis ini benar-benar menyeluruh, seluruh masyarakat semuanya kena. Semua dari level menengah atas, menengah bawah, semuanya kena. Dari yang paling kaya sampai paling miskin, semuanya kena. Walaupun ada beberapa yang semakin kaya ya, karena beberapa industri, contoh industri kesehatan, kemudian komoditas yang juga sekarang mulai melambung lagi, itu juga membuat beberapa orang yang semakin kaya.
Nah, tapi anyway, apa sih yang kita bisa petik dari pelajaran pandemi ini? Yang kita petik adalah setiap orang itu pasti akan mengalami musim. Setiap orang pasti akan mengalami musim berkat, musim kesulitan. Kalau di Indonesia ada 2 musim aja, kemarau dan juga ada musim hujan. Kemudian kalau kita firman Tuhan juga menyatakan hal yang sama. Setiap orang juga mengalami musim. Ada kalanya kita mengalami musim sangat diberkati Tuhan. Tapi ada kala kita ngerasa bahwa kita dalam kesulitan. Setiap keluarga punya masalah. Setiap keluarga pasti akan mengalami hal ini. Demikian juga dalam hubungan kita dengan dengan pasangan hidup, dengan anak. Ada kalanya kita harmonis, tapi ada kalanya ada perseteruan yang terjadi. Nah, yang terpenting adalah bagaimana sih kita merespon. Dalam hal ini, sewaktu kita diberkati Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Tetapi sewaktu kita mengalami kesulitan keuangan, bagaimana kita meresponinya juga? Jadi yang paling penting adalah bukan musim yang menimpa hidup kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap terhadap berkat ataupun kesulitan yang ada. Di firman Tuhan dinyatakan ada 2 jenis bangunan. Ada bangunan yang di rumah yang dibangun di atas fondasi batu, tetapi ada juga rumah yang dibangun di atas fondasi pasir. Dua-dua rumah ini akan mengalami hal yang sama, yaitu hujan dan juga badai. Nah, pertanyaannya begini, kita mau membangun hidup kita nanti ke depan seperti apa? Oke, pandemi ini sudah memberikan kita pelajaran. Oke, next. Pertanyaannya adalah, apa yang kita harus lakukan di masa depan? Supaya suatu ketika nanti ada sesuatu lagi terjadi, entah itu pandemi, entah itu mungkin hal yang lain, perusahaan yang tempat kita bekerja misalnya bangkrut, mengalami kerugian, usaha yang kita rintis juga begitu banyak pesaing, akhirnya membuat pendapatan kita menurun. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita harus siapkan saat itu terjadi? Dan di kondisi saat inilah yang penting, bagaimana kita menyiapkan diri. Kita bersyukur pandemi akan segera berakhir. Oke, pendapatan kita mulai pulih. Tetapi pertanyaannya gini, bagaimana kita menyikapinya ke depan? Karena kita tahu kesulitan keuangan bukan saat hanya pandemi saja, tetapi banyak hal yang akan memungkinkan itu bisa terjadi. Pertanyaannya adalah kembali, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita membangun keuangan kita di atas batu karang, atau kita membangun keuangan kita di atas pasir? Bagaimana kita membangun keluarga kita? Apakah kita membangun keluarga kita di atas fondasi batu karang yang teguh, atau kita membangun fondasi keluarga kita di atas pasir? Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan anak-anak kita ke depan? Yang mana anak-anak makin besar, makin lama makin besar, nanti mereka akan mandiri, mereka akan berkeluarga sendiri, mereka akan punya anak. Pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkan itu? Apakah kita menyiapkan kita nanti sebagai seorang grandpa, grandma, bagaimana kita menyiapkannya? Apakah kita menyiapkan di atas batu karang yang teguh, atau kita menyiapkannya di atas pasir? Ini yang penting. Yang kita harus tahu adalah setiap musim, apapun musimnya dalam kehidupan kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu nggak kepingin kita susah. Tuhan itu nggak kepingin masa depan kita lalui miserable. Tuhan nggak kepingin kita ini nanti tua menyusahkan anak-anak. Tuhan nggak kepingin kita nanti saat kita semakin diberkati kita jatuh. Tuhan nggak kepingin juga kita nanti semakin tua kondisi kesehatan kita semakin menurun. Tidak, Tuhan selalu menginginkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Anda lihat gambar ini, saya suka sekali dengan gambar ini, saudara, bagaimana seorang ayah melindungi anaknya dari ketakutan, dari nggak ada pekerjaan, dari penyakit, bagaimana dia memprotek anaknya. Demikian sebenarnya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menitipkan banyak hal terhadap kita. Melalui apa? Melalui firman. Di dalam firman itulah semuanya mencakup kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang diberkati. Karenanya, kenapa kita katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan semua pekerjaan untuk kita. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. Untuk setiap musim yang kita akan alami. Setiap orang akan mengalami musim seperti saya
saya sekarang sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Nanti saya akan mengalami musim anak saya akan menikah. Berarti saya akan menjadi mertua. Istri saya juga akan jadi mertua. Kemudian nanti semakin anak saya nanti punya anak, maka saya juga berganti musim. Bukan menjadi mertua lagi, tetapi sebagai seorang kakek, sebagai seorang nenek. Nah, bagaimana kita menyiapkan itu? Bagaimana nanti kita nanti akan tua, sekarang usia hampir 50, nanti 60, nanti 70, nanti 80. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Apa sih yang ingin Tuhan lakukan untuk kita? Yang ingin Tuhan lakukan adalah Tuhan kepingin hidup kita diberkati. Kita tua, kita sehat, kita hidup berkelimpahan, kita menjadi berkat, walaupun kita tua kita juga punya penghasilan. Itu yang sebetulnya Tuhan inginkan. Berarti kita harus tahu bahwa Tuhan telah menyelesaikan setiap pekerjaannya untuk kita. Di mana membuktikan bahwa Tuhan itu sudah melakukannya untuk kita? Di atas kayu salib. He sacrificed everything. Dia mengorbankan segala sesuatunya. Sebab tidak ada lagi yang bisa dia berikan. Karena semuanya telah Tuhan berikan. Semua Tuhan telah korbankan untuk kita di atas kayu salib. Karenanya di atas kayu salib Tuhan ngomong, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 Tuhan mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bahasa Yunani tentang sudah selesai itu berkata tentang tetelestai, atau dalam bahasa Ibrani kola, artinya it is done, sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah selesai, yang direncanakan, semua sudah sesuai dengan yang diinginkan. Artinya apa? Tuhan sudah mengerjakan banyak hal itu untuk kita. Tuhan mengendaki hidup kita berkelimpahan. Tuhan mengendaki hidup kita berkecukupan. Tapi faktanya adalah, tapi kenapa Pak? Kok saya kondisi pandemi, utang saya semakin banyak. Saya makin banyak kesulitan. Saya banyak jual aset. Tapi kenapa Pak rumah tangga saya, saat saya sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kenapa keluarga saya kok dengan adanya pandemi, keluarga saya bukan semakin harmonis, tapi semakin buruk. Perceraian sudah di ujung tanduk. Saya dengan pasangan sudah dingin sekali, tidak merasakan adanya cinta, tidak ada merasakan kehangatan. Terus di mana kebenaran firman Tuhan itu? Saudara, bukan berarti Tuhan yang salah. Already done, berarti Tuhan sudah menyediakan segalanya. Kita lihat gambar ini lah. Saya suka gambar ini, sewaktu saya lihat gambar ini saya mau nangis. Bagaimana seorang ayah mengorbankan dirinya di tengah hujan yang deras. Dia mengorbankan dirinya, dia basah. Kuyup bahkan, supaya anaknya nggak hujan. Anaknya diantar ke sekolah. Orang tuanya sudah menyiapkan masa depan untuk anak ini. Dia menabung untuk uang sekolah anaknya. Bahkan dia bekerja keras untuk anaknya bisa sekolah dengan baik. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu Tuhan sudah lakukan itu sebetulnya. Tetapi kenapa kita mengalaminya? Yes, kita mengalaminya. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Kalau kita melakukan bukan seperti yang Tuhan mau, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Sama seperti anak kecil ini. Kita udah nyiapkan sekolah untuk dia. Tapi gimana kalau dia tidak mau sekolah? Gimana kalau dia enggan sekolah? Saya punya anak saat ini baru satu, namanya Michelle. Saya sangat sayang sama dia. Sewaktu dia lahir, Tuhan taruh di hati saya, anak ini harus sekolah di luar negeri. Anak perempuan, saudara satu-satunya saat ini, saya harus relakan dia nanti harus sekolah luar negeri. Apa yang saya lakukan? Saya waktu itu tidak punya uang. Saya hanya bisa menabung untuk anak saya 500.000 saja setiap bulan. Pertanyaannya, apa mungkin anak saya sekolah di Oxford University di Inggris dengan biaya hidup di sana, dengan mahalnya uang sekolah hanya dengan uang 500? Tentu tidak. Tetapi saya sebagai seorang ayah yang baik, saya kepingin untuk terus menyiapkan untuk anak. Dan kewajiban anak saya adalah dia harus sekolah.
Saya sekolahkan dia sekolah terbaik. Saya harus menghabiskan hampir tuh tabungan saya waktu dia pertama kali masuk di sekolah yang saat ini anak saya sekolah di sana. Dan saya melihat bahwa anak saya memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Dia sekolah dengan rajin, dia belajar dengan rajin, nilainya bagus-bagus semua. Dia melakukan bagiannya. Saya sebagai seorang tua melakukan bagian saya, menyiapkan masa depan dia, menyiapkan dananya, menyiapkan apa yang dia perlukan. Saya siapkan semua. Tetapi anak saya punya bagian yang harus dia lakukan. Apa? Dia harus sekolah, dia harus rajin. Tanpa disuruh pun dia harus belajar. Tanpa disuruh pun untuk dia bangun pagi, untuk dia jangan sampai terlambat, dia juga lakukan. Dari sini kita menunjukkan bahwa ada satu kerjasama. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, menyiapkan untuk kita semua. Namun ada bagian yang harus kita lakukan. Selama kita melakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan, maka seluruh yang dijanjikan, seluruh yang Tuhan rancangkan atas hidup kita, Tuhan akan genapi. Kematian Tuhan di atas kayu salib itu mengenapi seluruhnya, mengenapi seluruh rancangan Tuhan kepada seluruh umatnya. Tuhan sudah genapi. Tinggal bagiannya kita adalah melakukan bagian kita. Oke, cara terbaik untuk menyiapkan diri di setiap musim adalah menjadi pelaku firman. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Karena kalau kita hanya pendengar firman, kita akan menipu diri kita. Berapa banyak firman yang kita dengar tiap hari minggu kita dengar bertahun-tahun. Itu udah puluhan, ratusan, bahkan ribuan firman yang kita dengar. Tapi pertanyaannya, apa cukup kita hanya mendengar? Kita harus melakukan, saudara. Karena kalau mendengar saja, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Melakukan firman Tuhan, tidak gampang. Ada satu hal yang cukup membuat saya bersedih beberapa 1 bulan yang lalu. Seorang teman saya dalam satu kondisi pernikahan yang cukup sulit. Bahkan pernikahannya sudah hampir di ujung tanduk. Dia punya 2 anak, yang satu laki yang sudah agak besar, balita gitu, dan dia udah punya anak juga, yang kedua baby, masih beberapa bulan. Dan pernikahannya di ujung tanduk. Waktu dia konsultasi ke saya pun pernah dia nangis dengan luar biasa. Dan apa yang saya sarankan cuma satu, dia harus menjadi pelaku firman. Saya sampaikan ke dia, "Hei suami, kasihlah istrimu. Istriku begini, begini. Saya bilang, itu pilihanmu. Tetapi firman Tuhan jelas. Hei suami, kasih istrimu. Apapun kondisinya. Apapun faktanya, kasih istrimu. Saya sarankan dia sebagai seorang kepala rumah tangga adalah memilih untuk dekat dengan keluarga. Karena yang bersangkutan itu di luar pulau, punya pekerjaan di luar pulau, penghasilan cukup lumayan, tapi dia menjauh dari istrinya karena dia ngerasa lebih tenang kalau tidak ada istri. Tapi saya bilang, nggak bisa. Kamu sebagai seorang suami, kamu harus dekat sama istrimu. Kamu sebagai seorang ayah, jadilah ayah. Peranmu sebagai ayah, lakukan. Kamu punya 2 anak, kamu harus lakukan. Dia ngomong, berat kok, berat. Saya bilang, firman Tuhan waktu di awal kamu lakukan, memang berat. Tidak ada yang mudah. Jalan ke surga pun tidak mudah. Jalan menuju keberhasilan, tidak ada yang mudah. Jalan menuju kebahagiaan, tidak ada yang mudah. Jalan menuju kesuksesan, tidak ada yang mudah. Dan kebenaran itu sewaktu dilakukan pada awalnya tidak mudah. Kenapa kita melakukan firman dan itu akhirnya menjadi mudah? Karena apa yang kita lakukan, firman yang kita lakukan, tiap hari kita lakukan secara konstan menjadi kebiasaan. Nah, sewaktu itu menjadi kebiasaan, segala sesuatu yang nampak berat di awal akan menjadi ringan. Jadi nggak ada kata lain melakukan firman Tuhan dan itu berat. Yes, harus dilakukan. Yes, lakukan dengan konstan. Dan sewaktu dilakukan dengan konstan, apa yang terjadi? Menjadi ringan. Saya ini bermasalah dengan jantung. Beberapa waktu yang lalu saya dicek jantung saya prima, sehat tapi nggak prima, dan itu mengusik saya karena saya punya
saya percaya bahwa Tuhan memberkati saya dan Tuhan akan membuat saya berumur panjang. Keinginan saya umur 88, saya masih sehat. Pernah saya sampaikan juga di Jemaat Rehoboth. Nah, apa yang saya lakukan? Saya rajin lari. Dan mulai 2018 sampai hari ini, saya rutin lari. Dan waktu saya rutin lari 5 kilo, bahkan lebih dari 5 kilo, sekarang bukan menjadi sesuatu yang berat lagi. Menjadi sesuatu yang ringan. Kenapa? Karena saya melakukannya secara konstan. Menjadi kebiasaan. Menjaga kesehatan, juga ngomong tentang habit. Menjaga kesehatan bukan sesuatu yang mudah. Harus ada, kita bisa mengalahkan diri kita. Pola makan kita, bagaimana kita tetap berolahraga, supaya kita sehat. Tidak ada yang mudah. Tetapi sewaktu itu dilakukan, menjadi kebiasaan, hari ke hari, maka itu akan menjadi ringan. Mari kita baca firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab ia didirikan di atas batu. Perhatikan ini. Tetapi kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi kontras dengan apa yang dia diceritakan di sebelumnya. Satu badai, satu hal yang luar biasa terjadi, satu kesulitan, satu bencana yang terjadi. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Hari ini penekanan saya lebih bicara tentang financial aspek, bagaimana kita mengelola keuangan kita, supaya nanti di masa kesulitan ke depan, kita survive, bahkan kita terus bertahan. Seperti rumah yang dilanda badai, dilanda banjir, tetapi tidak rubuh. Bagaimana kita membangun financial aspek di atas batu karang? Kita harus menyadari yang ini, bahwa mendengar dan lakukan itu penting. Itu dulu. Prinsipnya adalah bagaimana Pak supaya saya bisa menerapkan prinsip firman Tuhan dalam keuangan saya, supaya saat nanti kesulitan saya tidak goyah. Sewaktu kesulitan saya tetap bisa bertahan. Bahkan kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Prinsipnya adalah mendengar dan lakukan. Itu dulu. Aturan mainnya cukup simpel, melakukan firman Tuhan dalam pengelolaan keuangan. Mendengar dan lakukan. Mendengar dan lakukan. Bukan sesuatu yang mudah. Biasanya kita mendengar dulu, kita mencernanya sesuai dengan hati kita, sesuai dengan pemahaman kita, maka kita akan melakukannya. Tapi firman Tuhan mengatakan, banyak orang pemandangannya benar, tetapi ujungnya menuju maut. Sehingga kalau kita berusaha mendengar dan mencerna firman itu, setelah kita mendengarnya, kemudian cocok nggak ya dengan prinsip saya? Cocok nggak ya dengan pengalaman selama ini? Masuk akal nggak ya dengan apa yang saya pahami? Waktu kita belajar untuk memahaminya, maka tidak akan paham. Maka kita nggak akan lakukan. Prinsip firman Tuhan jelas. Mendengar dan lakukan. Tanpa apa? Tanpa mengerti. Orang lumpuh. Bertahun-tahun lumpuh. Tuhan ngomong, bangkitlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. It doesn't make sense. Kalau dia berpikir, mana mungkin aku selama ini nggak pernah jalan. Selama ini aku tidak pernah berdiri. Selama hidupku aku lumpuh. Tidak mungkin. Ini omongan tidak masuk akal. Tetapi sewaktu dia mendengar dan melakukannya tanpa mencerna, maka mujizat terjadi. Jadi kalau Anda kepingin mujizat keuangan terjadi dalam kehidupan Anda cukup mendengar dan lakukan. Dan sewaktu kebenaran itu digenapi, sewaktu firman Tuhan itu digenapi, sewaktu janji akan firman Tuhan itu digenapi, barulah kita mengerti. Jadi mendengar, lakukan, baru kita mengerti. Oke? Bagaimana kita menyiapkan masa depan untuk ekonomi kita di masa depan? Yang pertama, kita harus kerja keras. Kita harus bekerja keras. Saya sedih karena banyak orang Kristen kalau kerja itu asal-asalan.
Beberapa bahkan karyawan saya, beberapa itu Nasrani. Dan saya kecewa dengan kinerjanya. Kenapa? Karena nggak bekerja keras. Terlalu banyak hitung-hitungan. Tidak memberikan yang terbaik terlebih dulu. Jadi ini yang susah. 2 Tesalonika 3 ayat 7-8 mengatakan, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, yaitu Paulus. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam. Ini menunjukkan satu upaya kerja yang luar biasa. Poinnya di sini adalah memberikan kontribusi yang lebih bagus. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ada satu keluarga yang saya layani beberapa tahun yang lalu, suaminya nggak bekerja, istrinya bekerja, itu pun istrinya kerja bukan satu pekerjaan yang tetap. Saya mengatakan ke suaminya, ayo kerja keras, bayar utangmu. Tuhan bisa memberkati kamu, tetapi caranya adalah kamu harus mulai kerja keras. Tapi tidak dilakukan. Akhirnya memilih kabur dari debt collector. Sampai hari ini pun saya tidak pernah dengar kabarnya. Saya berdoa kepada yang bersangkutan, saya berharap beliau sehat, beliau tetap diberkati, dan beliau tetap dan bisa keluar dari masalah ekonominya. Tetapi poinnya adalah kita perlu kerja keras. Suami-suami harus bekerja keras untuk benar-benar menghidupi istri dan anak-anak. Jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan masa depan istri yang lebih baik, menyiapkan masa depan yang lebih baik. Sewaktu kita sebagai pemimpin bekerja yang terbaik untuk istri, untuk anak, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan berkati. Tetapi sewaktu kita asal-asalan bekerja, Tuhan juga nggak akan bisa memberkati kita berlimpah-limpah. Oke? Nah, sewaktu kita diberkati, kita akan mendapatkan uang. Waktu kita bekerja, kita mendapatkan upah. Nah, upah itu bukan milik kita. Upah itu kita harus tahu bahwa itu uangnya Tuhan. Dan kalau itu uangnya Tuhan, maka kita harus melakukan aturannya Tuhan di dalam pengelolaan keuangan itu. Kita nggak bisa dapat uang itu sebagai upah dan kita mengklaim itu uangnya kita sehingga kita bisa melakukan mengelola uang itu semaunya kita. Nggak bisa. Kita harus mengikuti aturan prinsip Tuhan. Bagaimana memanage uang itu. Kita lihat prinsipnya. Yang pertama, persepuluhan. Berulang kali sudah sering saya sampaikan di Jemaat Rehoboth, saya nggak akan pernah lelah untuk menyampaikan ini karena ini basicnya dari sini. Karena kalau di sini gagal, maka yang di lainnya pun gagal. Maka ini yang penting, karena ini langkah awal, yaitu persepuluhan. Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Kata ini ngomong tentang hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Sewaktu kita mendapatkan upah hari ini, penghasilan hari ini dari bisnis, misalnya dari bisnis kita digaji 10 juta, 50 juta, oke, dari 50 juta itu, yang pertama adalah berikan ke Tuhan dulu. Pak, nanti pendetanya bla bla bla, Pak, nanti ini nanti dikelola baik atau enggak bla bla. Itu bukan urusannya kita. Urusannya kita adalah memberikan persepuluhan itu dalam rumah Tuhan. Bagaimana itu dikelola, bagaimana pengelolaannya itu bukan haknya kita lagi, itu bukan bagiannya kita lagi, itu bagian yang mengelola. Itu urusan yang mengelola dengan Tuhannya. Bagian kita mengelola upah yang Tuhan berikan, gaji yang Tuhan berikan, pendapatan yang Tuhan berikan. Itulah yang kita lakukan. Dengan cara apa? Memberikan persepuluhan. Waktu kita berikan itu hari ini, maka Tuhan ngomong gini, apa yang terjadi di masa depan? Firman Tuhan ngomong begini, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yes, masa depan kita akan diberkati Tuhan. Persepuluhan saya waktu itu awalnya cuma 500. Tetapi saya setia memberikan sepuluhan. Istri saya terus mengingat. Istri saya terus remind. Kalau kita sudah janji sama Tuhan, kalau ini firman Tuhan ngomong kita memberikan sepuluhan, kita harus committed. Kita harus komitmen untuk terus memberikannya. Apapun kondisi keuangannya kita harus berikan itu. Dan waktu kita lakukan itu, awalnya berat. Betul, berat. Tetapi lama-lama menjadi ringan. Dan saat ini menjadi satu gaya hidup.
yang mana itu nggak pernah kami lalai dalam bulan-bulan kami menjalani. Even itu saat COVID, saat pendapatan kami sisa 20%, pernah pendapatan kami 20%. Walaupun kondisinya kayak gitu, kita tetap memberikan persepuluhan. Dan bagaimana janjinya? Tuhan mengenapi, Tuhan memberkati. Di pandemi ini saya bersyukur sama Tuhan, saya bisa menambah 2 aset rumah. Tuhan tambahkan di tahun 2020 saya tambah 1 rumah, di tahun 2021 kemarin juga puji Tuhan nambah rumah lagi. Ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Tetapi ini semua karena Tuhan. Karena kami melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu persepuluhan. Kemudian yang kedua, investasi. Jadi sebelum kita mengeluarkan uang untuk kita gunakan keseharian, berikan dulu ke persepuluhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai persiapkan untuk masa depan. Ini penting. Di sini ngomong investasi. Investasi itu ngomong sesuatu yang diharapkan tumbuh di masa depan. Kita baca ayatnya Kejadian 41 ayat 36, 34 sampai 36. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini. Jadi sewaktu Mesir diberkati Tuhan dengan luar biasa dengan 7 tahun kelimpahan itu, Yusuf menyarankan Fir'aun untuk hal ini, yakni menempatkan penilai-penilai atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 atau 20% dari hasil tanah Mesir untuk disimpan. Jadi tiap bulan disisihkan 20%, 20%, 20% selama 7 tahun kelimpahan. Tujuannya apa? Untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan dibawa ke kuasa tuanku Fir'aun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Pandemi kenapa membuat banyak orang terpukul secara ekonomi? Dari penelitian tadi yang saya sempat tunjukkan, itu saudara-saudara, itu dibagi 2 keluarga itu. Keluarga yang punya usaha sendiri sama keluarga pekerja. Nah, dua-dua mengalami, sebagian besar mengalami kesulitan. Kesulitan apa yang mereka alami? Kesulitan mengelola uang. Menurut survei itu, pandemi yang menghantam mereka itu membuat mereka akhirnya mengalami kesulitan keuangan dikarenakan karena mereka kurang di dalam pengelolaan keuangan. Jadi, apa yang terjadi di pandemi ini? Sebetulnya apa yang terjadi juga seperti yang dikatakan Yusuf di kejadian ini. Di masa sangat diberkati, pendapatan masih sangat baik, gaji belum dipotong, masih oke. Rupanya sebagian besar kita tidak menyiapkan investasi. Sebagian uang kita ini menguap begitu aja, karena sebagian memilih orang menabung. Saudara, kalau menabung kondisi sekarang apakah salah? Tidak, tapi yang sebetulnya harus ada 2, ditabung sama diinvestasikan. Diinvestasikan itu harusnya nilainya lebih tinggi dari inflasi. Kalau ditabung, sekarang tabungan itu hanya nggak sampai 1% tabungan saja. Kalau deposito nggak sampai 4%. Nah, sementara biaya hidup naik 10%, maka itu bukan investasi. Itu namanya menabung. Nah, menabung itu kita taruh di bank. Apa boleh kita menabung? Yes, bagian uang kita taruh tabung. Gimana sebaiknya? Sebaiknya gini aja, 20%, 10% ditabung, 10% diinvestasikan. Diinvestasikan kemana? Ya ke instrumen yang safe. Beberapa bulan belakangan ini kita dihebohkan Fahrenheit, Binomo, dan robot trading dan lain-lainnya. Ini disebabkan karena apa? Mereka salah. Mereka nggak paham tentang investasi. Saya juga ditawarkan itu, saudara. Beberapa orang menawarkan saya robot trading, Binomo lah. Beberapa orang menawarkan saya dengan iming-iming keuntungan yang jauh lebih besar. Tapi pada dasarnya saya mengamati itu. Saya tanya prosesnya, gimana sih polanya. Nah, sewaktu mereka ngomong, wah ini terus bakal untung terus, saya bilang, mana ada untung terus, namanya trading itu ya ada rugi, ada untung. Nah mungkin untung terus. Kemudian gimana skemanya? Oh skemanya begini-gini, langsung saya ngomong itu ponzi. Nah, jadi kita jangan
Jangan tergiur karena itu memberikan keuntungan besar, apalagi yang ngomong itu temannya kita, kemudian kita percaya, kemudian kita taruh uang. Saudara, nggak ada yang investasi yang semacam itu. Kita investasi di saham pun harus nunggu bertahun-tahun supaya dia menghasilkan keuangan yang baik untuk kita. Itu pun ada ilmunya, nggak sekadar tembak saham A, saham B, sampai C, itu ada ilmunya. Kita harus pelajari perusahaannya, kita harus pelajari laporan keuangannya, itu tidak mudah, saudara. Tapi sewaktu kita tepat melakukannya, maka itu benar-benar akan menjadi investasi bagi kita. Istri saya suka berinvestasi di emas. Kemudian keluarga kami juga investasi di properti. Nah, itu yang kami lakukan. Sehingga sebagian besar dari keuangan kami tiap bulan kami sisihkan itu lebih dari 20% untuk kami investasikan. Kenapa? Karena kami tahu masa depan itu lebih panjang dari yang kita kira. Karena itu kita harus mempersiapkan di masa depan itu lebih baik. Anak saya juga belum kuliah, saya harus mempersiapkannya. Kemudian nanti saya juga harus menyiapkan bisnis untuk anak saya. Jadi itu yang kita harus pikir panjang. Ya, investasi itu kalau kita berpikir jauh ke depan, maka kita akan mudah menginvestasikan uang kita. Oke, berikutnya adalah investasi leher ke atas. Ini juga penting. Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan gini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Beberapa waktu yang lalu saya dengar teman saya punya anaknya masih SMP, namun orang tuanya sudah memberikan anak ini sekolah untuk berinvestasi di saham. Dan apa yang dilakukan, anak ini belajar dari satu seminar ke seminar lain, satu seminar ke seminar lain. Saya ngomong, wow, luar biasa. Sehingga akhirnya anak ini mulai dini diajarkan untuk investasi. Dan saya tanya sama papanya, gimana hasilnya? Bagus, oke. Pemilihan perusahaan-perusahaannya benar-benar bagus. Dia melajari laporan keuangan dengan baik, analisa-analisanya. Saya ngomong, wow, untuk anak SMP itu luar biasa. Jadi Anda lihat gambar yang di sini. Kalau kita mau punya good view, kita punya sudut pandang yang luas, sudut pandang yang sangat lebar sehingga kita nggak mudah dikibulin dengan banyak yang terjadi di luar sana, maka kita harus baca buku. Buku itu memberi kita gambaran yang lebih bagus, memberikan kita better perspektif. Anda lihat gambar yang satu, bagaimana buku itu membuat orang itu sudut pandangnya menjadi luas, tidak tertutup dengan tembok di depannya. Sementara yang satu dia tidak berinvestasi di ilmu, sehingga apa yang terjadi pandangannya terbatas. Anak Tuhan diharapkan terus menambah ilmu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan dalam bahasa Inggris. My people perish, my people destroy because lack of knowledge. Sehingga penting untuk kita untuk terus menambahkan pengetahuan tentang mengelola uang. Bagaimana kita nggak punya masalah di keluarga kita, di anak, bagaimana kita mengelola anak, bagaimana kita berhubungan dengan anak. Tentu kita perlu ilmu, karena nggak bisa kita mempelajari bagaimana kita menjadi suami yang baik dari sekedar kita tahu dari ayahnya kita, sekedar tahu dari orang tuanya kita dulu bagaimana menjadi pasangan suami istri. Nggak cukup, saudara. Kalau mereka memberikan pola yang salah, maka pola yang sama akan berulang ke kita. Karenanya bagaimana pola itu menjadi berubah, maka kita harus belajar. Saya sebagai seorang suami, saya nggak ada gambaran menjadi suami yang baik seperti apa. Saya juga nggak ada gambaran sebagai ayah yang baik seperti apa. Kenapa? Karena saya nggak tahu papa saya. Mulai kecil ditinggalkan papa. Jadi saya nggak ngerti bagaimana menjadi orang tua yang baik. Saya juga nggak pernah ngerti bagaimana menjadi suami yang baik. Terus apa yang saya lakukan? Saya mempelajari. Saya belajar dari film, dari buku. Saya belajar bagaimana menjadi ayah yang baik. Saya belajar menjadi suami yang baik. Sehingga sewaktu kita mendapatkan ilmu itu, maka kita nggak akan binasa. Ya, better knowledge, better skill, better contribution, better promotion, better income. Bagi Anda yang bekerja, tambahkan terus ilmu. Sewaktu ilmu bertambah, Anda praktekkan, maka bertambah juga keahlian. Nah, sewaktu bertambah keahlian, maka bertambah kontribusi Anda terhadap perusahaan di mana Anda bekerja. Dan semakin besar kontribusi yang Anda berikan terhadap perusahaan tempat Anda bekerja, maka promosi demi promosi karir Anda akan terus meningkat. Sehingga apa yang terjadi adalah better income.
Nah, sewaktu kita punya better income, pendapatan yang lebih, dan kita tahu bagaimana cara mengelola uang yang lebih itu, uang yang banyak itu, maka uang itu tidak akan membuat kita mengalami kesulitan di masa depan. Amin. Oke. Yang terakhir, saudara. 1 Timotius ini yang terkait dengan investasi. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menegangkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Harusnya uang itu dikelola, memberikan persepuluhan, mulai berinvestasi, mulai tahu tentang kebutuhan dan keinginan. Pak, tapi kalau saya belajar itu lama dong kayaknya. Kalau saya yang kemarin saya dapetin, saya bisa dapat 1 bulan sekian, 1 bulan sekian. Berapa banyak yang tertipu dengan itu. Karena apa? Mereka cari cara yang mudah. Kembali melakukan firman itu bukan dengan cara yang mudah. Melakukan firman itu selalu susah. Namun kalau itu dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, menjadi mudah. Tetapi kita lebih gampang mencari sesuatu yang shortcut. Dan berapa banyak yang saya sedih adalah Fahrenheit. Beberapa orang bahkan kemarin ditunjukkan beberapa ada anak-anak Tuhan yang masuk di situ. Anak-anak Tuhan juga berinvestasi di situ menjadi upliner. Bahkan saya sampai sedih. Kenapa kok begini? Apakah itu jemaatnya nggak sakit hati? Ternyata kalau uangnya ternyata tidak memberikan hasil. Karena itu, saudara, jangan cepat ingin kaya. Yang penting adalah bagaimana kita punya hasil yang saat ini kelola dengan bijaksana. Oke, berikutnya investasi ke atas sudah. Kemudian yang berikutnya pengeluaran keuangan yang bijak. Buat pencatatan keuangan. Keluarga saya sampai awal menikah sampai hari ini kami sudah menikah kurang lebih 16 tahun. Kami menikah dan kami punya catatan keuangan. Sehingga kami tahu mana yang harus kami hemat, mana yang kami harus tambahkan investasinya, mana yang nggak perlu, mana yang nggak yang bisa kami pending. Kami tahu. Kenapa? Karena kami punya catatan. Nah, bagaimana kita bisa berhasil kalau nggak ada catatan? Perusahaan, kalau saya sebagai konsultan, perusahaan yang saya tangani, saya wajibkan harus ada accounting system di situ. Tujuannya apa? Untuk kami tahu kebocorannya, ini efisiensi kita tahu. Kemudian mulai uang itu Anda keluarkan juga untuk kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Saya bersyukur saya punya istri yang nggak branded. Baju-bajunya ya sederhana-sederhana. Harga juga nggak terlalu mahal, biasa-biasa menurut saya. Banyak itu bahkan di bawah 500 yang dia beli. Bagi saya, wow, saya bangga sebagai suaminya. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan masa depan. Dia lebih mementingkan investasi untuk anaknya. Bagi saya, that's good. Itu baik. Yang berikutnya, bagaimana kita berhutang? Ini yang terakhir, sebelum saya akhiri. Pengeluaran keuangan yang bijak adalah Anda boleh berhutang sebetulnya. Karena memang dikatakan di Alkitab kalau Anda pelajari dengan seksama, memang ada ngomong riba. Betul ada. Orang yang memberi hutang, orang yang berhutang itu menjadi budak bagi yang menghutanginya. Benar, itu ada. Tetapi bukan dikatakan secara tepat itu ngomong hutang itu tidak boleh, hutang itu dosa. Tidak sebetulnya. Karena berapa banyak pengusaha yang akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan dia membuat banyak yayasan yang akan menyekolahkan ribuan orang, bahkan menjadi berkat bagi ribuan ratusan orang. Itu pertanyaannya adalah diawali dari mana? Sebagian besar diawali dari hutang. Tetapi dia good debt, hutang yang baik. Hutang yang baik itu apa? Hutang yang baik itu adalah yang diinvestasikan ke depan, yang nilainya itu bukan untuk barang yang nilainya turun. Contoh rumah, boleh nggak rumah berhutang? Boleh, karena nilai kenaikan properti lebih tinggi dari kenaikan bunganya. Why not? It's okay. Dalam kondisi sekarang kalau Anda tidak berhutang untuk membeli rumah, gimana kita dapat rumah? Susah, saudara. Jadi menurut saya, it's okay kita berhutang, tetapi kita juga harus bijak bagaimana kita berhutang. Harus hitung-hitungan dulu, jangan sembarangan.
Kita harus sebelum rumah itu, firman Tuhan bahkan ada yang mengatakan gini, waktu kita mau bangun rumah, kita harus buat hitung-hitungan dulu. Apakah cukup atau enggak? Jangan-jangan nanti waktu dibangun, ternyata enggak cukup di tengah-tengah. Artinya apa? Perlu hitungan yang seksama untuk sebelum kita berhutang. Kemudian gimana dengan modal kerja? Tentu modal kerja kalau kita mau bisnis, kita perlu modal kerja. Nah, masalah. Yang penting itu dikelola dengan baik. Tidak ada masalah dengan itu. Bagaimana dengan bad debt? Bad debt itu kalau Anda menggunakannya untuk konsumtif, hal-hal yang konsumtif, itu pasti masalah. Pasti masalah. Nah, Pak, apakah Bapak punya kartu kredit? Saya punya kartu kredit. Itu pun satu. Kemarin kita punya 2 dan satunya ditutup. Dan ada beberapa bank yang ngasih kita plafon sampai 75 juta. Dia pertanyaan, apa? Saya 10 juta aja cukup untuk pengeluaran kartu kredit, dan kartu kredit selalu saya bayar lunas setiap bulan. Saya tidak ada cicilan minimum payment, karena saya tahu kalau minimum payment itu akan mencekik saya, karena utangnya pasti bunganya akan berbunga-bunga dengan luar biasa, mengalahkan taman bunga Bungkul nanti jadinya. Jadi menurut saya it's okay, tidak apa-apa. Tetapi kita harus bijak. Bagaimana kalau kita berutang untuk beli mobil? Sebetulnya ini termasuk bad debt. Tetapi kalau kita berhitung itu bisa, dan mobil itu kita gunakan juga untuk hal-hal yang produktif, seperti saya ketemu klien itu juga perlu mobil yang oke, sehingga sewaktu kita deal angka juga dealnya bagus, why not, tidak masalah. Ya, jadi berutang untuk sesuatu yang nilainya naik dan produktif itu tidak masalah. Konsumtif hati-hati, ya, jangan sembarangan. Oke, semuanya perlu dihitung. Nah, nilai hutang itu tidak boleh lebih dari 30% dari sisa cash flow, yaitu income dikurangi persepuluhan dan dikurangi investasi. Tidak boleh lebih dari 30%. Kenapa? Masalah pandemi yang kemarin cukup memukul banyak orang, dikarenakan mereka banyak hutang, PR, mobil, dan mereka nggak ngitung bahwa itu lebih dari 30% itu bahaya. Karyawan-karyawan yang saya tangani, beberapa klien itu waktu kita ngobrol-ngobrol bagaimana mereka keluar ulang, itu nyicil motornya itu 50% sendiri dari pendapatannya. Oh ya, pasti bermasalah, sudah. Jadi semakin kecil nilai hutang itu dari cash flow, ya semakin bagus. Tetapi semakin besar, nah semakin bermasalah. Suatu kondisi seperti yang saat ini, waduh, itu pasti akan menghancur lulu lantakan keuangan. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita mengelola uang dengan baik, maka kita akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Kita akan mendapatkan proteksi dari Tuhan. Kita akan mendapatkan penyediaan yang melimpah dari Tuhan. Kalau kita mengelola uang itu seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kita mengelolanya? Seperti yang firman Tuhan mau. Bagaimana kita mengelolanya? Seperti yang aturan Tuhan mau. Yang pertama, saya ulangi, berikan persepuluhan. Dengan taat, dengan hati yang tulus. Sadari bahwa uang kita itu bukan uangnya kita, tetapi uangnya Tuhan. Yang mana persepuluhan harus dilakukan. Harus rajin memberikan persepuluhan. Kemudian yang kedua, mulai sisihkan untuk masa depan. 20% kalau bisa. 10% Anda bisa tanam di tabungan biasa, 10% Anda bisa mulai cari investasi. Mau investasi di rumah, silakan. Investasi di saham, silakan. Investasi di emas, boleh, tidak apa-apa. Tetapi sesuatu yang jelas. Jangan sesuatu yang menggiurkan. Segala sesuatu yang tampak menggiurkan, tampak baik, biasanya banyak jebakan di situ. Ya, ada juga yang memberikan deposito seolah-olah deposito tapi ngasih bunga yang tidak masuk akal seperti yang lainnya, misalnya kasih bunga 2% tiap bulannya, it doesn't make sense. Indosuria salah satunya. Anda bisa tahu bagaimana akhirnya kolaps dan membawa uang triliunan rupiah. Bahkan teman saya kena 4,5 miliar, dan ada satu pengusaha di Samarinda kena 100 miliar, bayangkan. Karena apa? Karena tamak, karena tergiur dengan keuntungan yang besar. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, mulai investasi dengan benar, kemudian kita kelola uang, juga mendulukan kebutuhan daripada keinginan, dan sewaktu kita lakukan itu, maka janji Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, Tuhan mati untuk kita, supaya kita ini kaya, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tuhan mati di kayu salib
supaya kita yang tidak berpengharapan memiliki pengharapan. Tuhan yang mati di kayu salib supaya menebus hidup kita, supaya menyediakan kita hidup yang berkelimpahan. Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah berikan. Tinggal bagaimana kita melakukan bagian kita, mengelola uang seperti yang Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, bahwa Engkau baik untuk kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah mengorbankan segala sesuatunya. Bahkan tak ada lagi yang tersisa, Tuhan, dari apa yang telah Kau korbankan untuk kehidupan kami. Sehingga kami boleh Engkau berikan kehidupan yang berkelimpahan. Janji-Mu bukan sekedar janji, tetapi janji-Mu telah Kau genapi. Di atas kayu salib itu, Tuhan, Engkau telah mengenapinya. Dan kami melihat kayu salib itu telah kosong, karena Engkau telah bangkit. Dan Engkau bangkit untuk menunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Dan karena Engkau Tuhan yang hidup, dan Engkau hidup dalam hidup kami, maka kami tidak perlu khawatir lagi akan masa depan kami. Tuhan, mau berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, di GAP Rehoboth. Kiranya Tuhan Kau berkati umat-Mu, berikan hikmat, berikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan sewaktu mereka memperoleh kekayaan, mereka memiliki keuangan yang ada di tangan mereka. Berikan hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk mengelola uang itu dengan baik. Beri umat-Mu Tuhan untuk ketaatan, untuk memberikan persepuluhan. Untuk mereka juga mulai menginvestasikan di masa depan mereka, Tuhan, 20%. Untuk mereka boleh menyiapkan masa depan yang lebih baik. Ajari juga umat-Mu untuk mengelola uang dari sisa persepuluhan ataupun investasi yang ada dengan bijaksana, dengan mengutamakan kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Terima kasih Tuhan, Nama-Mu lepaskan berkat, Nama lepaskan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan, rahmat dan anugerah yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan mereka, mereka boleh melihat bahwasannya Engkau Tuhan yang setia. Bahwasanya Engkau Tuhan yang mengenapi janji-Mu. Sewaktu umat-Mu melakukan firman-Mu, maka Engkau tidak akan berbohong. Bahwa janji-Mu akan Kau genapi. Janji akan firman-Mu Engkau akan berikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.